Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bilal dari kelas 2A TMK NIM 36212130/2002. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal konstruksi kapal. Yang pertama yaitu hitunglah lebar minimum 4 lunas suatu kapal yang memiliki nilai panjang LPP 100 ditambah NIM saya sendiri. Baik, saya akan menjawab langsung. Yang pertama itu diketahui LPP 100 ditambah NIM saya ya, jadi 102. Ditanya hitunglah lebar minimum 4 lunas. Dijawab B sama dengan 800 ditambah 5 dikali 102 sama dengan 805 dikali 102 sama dengan 82.110. Terus lanjut soal yang kedua yaitu hitunglah lebar minimum plat shear strike suatu kapal yang memiliki nilai panjang LPP 100 meter ditambah NIM saya sendiri, yaitu diketahui LPP 102 dan ditanya hitunglah lebar minimum plat shear strike. Jawab B 800 ditambah 5 dikali 102 sama dengan 805 dikali 102 sama dengan 82.110. Yang ketiga itu hitunglah tinggi minimum dasar ganda suatu kapal yang memiliki nilai lebar 20 meter ditambah NIM Anda. Ketahui lebar 20 meter, ditanya hitunglah tinggi minimum dasar ganda suatu kapal. Dijawab H sama dengan 350 ditambah 45 dikali B atau lebar kapal sama dengan 395 dikali 18 kali 2 sama dengan 7.189. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jelaskan aturan mengenai posisi peletakan jarak gading besar kamar mesin, jarak maksimal senta strenger, dan jarak maksimum kurang plak. Yang pertama yaitu peletakan jarak gading kamar mesin. Konstruksi kamar mesin dibuat khusus karena adanya beban tambahan yang bersifat tetap seperti berputarnya mesin utama dan mesin lainnya. Mesin utama menggerakkan baling tunggal kamar mesin pada kapal besar biasanya lebih dari 2 lantai. Pada lantai pertama atau atas terletak mesin utama dan lantai kedua terletak generator pembangkit tenaga listrik. Lanjutnya yang B yaitu jarak maksimal senta atau stringer. Konstruksi tersebut berupa perbanyakan gading-gading besar atau sarang dan senta lambung. Adapun pemasangannya ke atas sampai ke geladak menerus teratas. Jika tinggi sisi 4 meter, jarak rata gading besar adalah 3,5 meter. Dan jika tinggi sisinya 14 meter, jarak rata gading dasar adalah 4,5 meter. Dan selanjutnya yang C yaitu jarak maksimum ruang pada umumnya dipasang secara melintang di antara penumpu bujur, fondasi, mesin, modulus, penopang ruang alat. Alat boleh diperkecil sampai 40%. Tinggi uang alas yang disambung ke gading-gading sarang harus dibuat sama dengan tinggi penumpu bujur fondasi. Tebal ruang di kamar mesin diperkuat sebesar 3,6 ditambah N per 500% dan terang di ruang muat minimal 5%, maksimal 15% dan N adalah daya mesin KW. Selanjutnya soal yang nomor 5. Berilah nama pada setiap nomor pada konstruksi mesin di bawah. Yang pertama yaitu ada center girder. Digunakan sebagai profil penguat pada geladak bangunan atas suatu kapal dan memiliki bentuk profil berbentuk T. Terus yang kedua yaitu ada set girder. Digunakan sebagai salah satu penumpu pada alas yang berperan dalam kekuatan memanjang sebuah kapal. Yang ketiga yaitu ada strut port, adalah bagian dan ruang sendiri adalah bagian kapal yang terletak
melintang di atas dasar ganda yang menghubungkan gading-gading kiri dan kanan. Yang selanjutnya keempat yaitu ada bottom long. Ada alat lengkap rawa yang dipasang di dasar perairan serta tetap dalam jangka waktu tertentu dan biasanya digunakan untuk menangkap ikan-ikan demersal. Tank top plating, bagian alas atau plat dasar dalam. Tank top bracket adalah elemen arsitektural. Horizontal margin plate digunakan untuk mengukur jarak elemen satu dengan lainnya agar tidak saling bertabrakan ataupun tumpang tindih. Frame berfungsi untuk mengontrol objek yang akan dianimasikan. 9 yaitu web frame berfungsi sebagai penerus gaya-gaya atau beban yang diterima oleh plat sisi untuk disalurkan ke konstruksi dasar. 10 yaitu auxiliary engine bed adalah salah satu bagian dan konstruksi profil yang akan tampil atau tampak pada gambar konstruksi profil. Yang ke-11 yaitu main engine bed berfungsi untuk merubah panas menjadi tenaga mekanik memutar persis baling-baling sehingga kapal dapat bergerak maju atau mundur. Yang ke-12 yaitu ada engine bed bracket, bagian dari konstruksi profil yang akan tampil atau tampak pada gambar konstruksi profil. 13 yaitu ada beam bracket, berfungsi sebagai pengikat rangkaian yang tujuannya agar meratanya beban yang setiap diterimanya. Ke-14 ada engine room platform, ruangan khusus kapal yang di dalamnya terdapat mesin-mesin serta muatan. Ke-15 ada deck beam, adalah profil penguat pada geladak bangunan atas suatu kapal memiliki profil berbentuk C menopang langsung plat dek geladak kapal. Yang ke-16 ada twin deck frame, adalah ruang penyimpanan antara palka dan dek utama seringkali dapat ditarik. 17 yaitu ada upper deck, berfungsi sebagai lantai penunjang yang menjadi pijakan para worker ketika reparasi kapal dilakukan di atas onta. 18 yaitu cabin wall, adalah kamar yang biasanya untuk nahkoda dan KKM, kepala kamar mesin. Ke-19 yaitu ada wall set stiff corner, adalah bantalan pengikat plat yang digunakan pada titik tumpuan suatu balok ketika balok tidak memiliki kemampuan pada badan profil. Ke-20 yaitu ada horizontal stiffener. Yang ke-21 yaitu engine room pillar. Engine room merupakan jantung kapal karena di dalamnya terdapat mesin-mesin yang vital bagi operasional kapal. Yang kedua, engine casing harus dibuat cukup tinggi untuk perawatan dan overhaul. Yang kedua-tiga ada engine room recess, ruangan khusus untuk istirahat. Yang ke-24 yaitu ada engine opening, ruangan khusus untuk pembuka. Sail deck, ruangan besar yang berada di kapal, itu ada charter deck. Selanjutnya ke-27 ada bulwark plate, merupakan bagian konstruksi yang berfungsi sebagai pelindung agar penumpang atau awak kapal tidak jatuh. Selanjutnya ada shear strike, digunakan untuk mengukur lajur sesi atas atau lajur bingkai. Ke-29 itu ada set plating, merupakan struktur elemen melintang yang terletak dari lunas sampai geladak, berfungsi untuk menahan tekanan hidrostatis ombak dan tumbuhan. Ke-30 ada bottom plating. Bottom plating adalah bagian dari konstruksi kapal yang dibatas bagian di bawah oleh kulit kapal bagian bawah. Ke-30 ada bilge strike, adalah strike pada belokan bilge yang memanjang keluar ke titik sisi lambung vertikal kapal. 32 ada keel,
berfungsi sebagai mengikat pada lunas bersama-sama mengeluarkan beban secara merata ke seluruh bagian kapal. Selanjutnya 33 ada engine girder adalah untuk menghitung ketebalan plat. Ke-34 adalah docking bracket, berfungsi untuk menambah kekuatan sambungan antar konstruksi kapal. Ke-35 ada bilgekil, berfungsi sebagai alat penambah stabilitas pada kapal dan untuk mengurangi gerakan rolling. Ke-36 ada vertical stiffener, yaitu untuk membantu badan blok menciptakan garis selama tekuk plat dari alas ke bawah. Ke-37 ada adalah komponen struktural untuk menahan kompresi longitudinal. 30 yaitu ada bracket to margin plate. Dan yang ke-39 ada hub depth fixer. Dan yang terakhir yaitu ada hot deck. Hot deck ini berfungsi untuk menyimpan lifeboat, skoci penolong, dan craft rakit penolong. Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.